Petugas kebersihan ini pun kaget ketika menemukan sesosok mayat dengan tubuh yang menghitam. Penemuan itu menjadi viral di media sosial, guys. Petugas polisi pun datang ke TKP untuk melakukan investigasi mengenai mayat itu. Barang pribadi korban seperti antingan, jam tangan turut diamankan. Setelah itu korban dibawa menuju ke ruangan autopsi. Surat kabar di kota itu pun memberitakan kejadian mengerikan itu. Sementara inspektur senior polisi bernama Drup saat ini baru sadar dari mabuknya karena mendapatkan pesan WA. Dia melihat pesan dari DCP Rajan itu. Setelah melihat lebih jelas dan memperbesarnya, di sini Drup seketika gelisah karena teringat dengan mendiang anaknya yang meninggal 2 tahun lalu dengan kasus yang sama. Kemudian Drup langsung menemui para petinggi polisi untuk mengirimnya ke Chennai. Tapi karena permohonan Drup mengundurkan diri dari kepolisian akan segera diterbitkan, komisaris pun menyarankan Drup merawat tangannya agar segera pulih dan bisa aktif kembali. Setelah mengemasi barang-barangnya, Drup pun berangkat menuju Chennai. Sesampainya Drup pun disambut oleh DCP Rajan yang sangat senang melihat Drup kembali aktif di kepolisian. Dia juga sudah mempersiapkan segala kebutuhan Drup untuk membongkar kasus lama itu. Rajan juga memperkenalkan Drup kepada Inspektur Natraj. Tapi Natraj sedikit kecewa karena kasus itu diserahkan kepada Drup, yang mana Natraj sudah mengumpulkan banyak bukti. Lalu Rajan menekankan bahwa kasus ini akan diserahkan kepada Drup. Rajan juga memperkenalkan Drup pada Shruti yang akan menjadi partnernya nanti. Keesokan harinya, Drup pun langsung mendatangi TKP bersama Shruti dan Kali. Dia ingin memastikan apakah ada kamera CCTV yang terpasang di lokasi itu. Lalu di kantornya mereka memeriksa status terakhir korban yang bernama Ramya itu sebelum dia meninggal. Kemudian Drup dan Shruti mendatangi studio tempat Ramya bekerja. Mereka menemui Kartik, seorang fotografer pacar dari Ramya. Shruti menanyakan foto-foto di malam acara ulang tahunnya Ramya. Lalu Kartik memperlihatkan foto-foto itu. Di sini Drup menemukan kalung yang digunakan oleh Ramya. Kartik memberikan hadiah kalung itu sebagai tanda cinta kepada Ramya. Namun dia tidak menyangka saat dia mengantarnya pulang pada pukul 10.30 malam itu, besok paginya Ramya dikabarkan meninggal. Setelah menemui Kartik, mereka juga melihat rekaman CCTV di mana malam itu Ramya berjalan kaki menuju pulang ke rumahnya. Sebelum itu juga ternyata ada sebuah mobil yang lewat. Tapi nomor polisi dari mobil itu tidak bisa dikenali, sedangkan warnanya tidak sesuai dengan merek dan tahun produksi dari mobil tersebut alias bodong. Selanjutnya pukul 10.46 setelah Ramya memasuki area perumahan, terekam seseorang berhoodie hitam berhenti karena kelelahan berlari. Orang tersebut diserang seekor burung hantu dan kemudian pergi. Curiga jika orang berhoodie hitam itu ada pelakunya, Drup kemudian menelusuri semua rute lari yang digunakan orang tersebut. Dan tepat di pinggir jalan, Drup pun menemukan sebuah mobil klasik dengan kaca bagian belakang terdapat gambar liontin emas milik Ramya. Lalu polisi berewokan ini pun melihat sebuah mobil hitam dengan gambar liontin di belakangnya. Dia pun segera menyuruh anak buahnya untuk mundur. Namun tiba-tiba mobil itu berjalan, guys, dan lantas mereka pun berinisiatif untuk mengejar mobil tersebut. Kemudian Drup pun turun untuk melihat gambar yang ada di kaca belakang. Ternyata gambar itu sangat mirip dengan kalung Ramya. Pemilik mobil bertanya mengapa mobilnya dihentikan. Kemudian Drup bilang siapa yang menggambar ini. Tapi Pak Tua tidak tahu siapa yang sudah menggambarnya. Setelah itu Drup memanggil tim forensik untuk mengumpulkan semua bukti yang ada di mobil tersebut. Terlihat ada bekas sidik jari yang menempel di sana. Sampai akhirnya muncullah sebuah data jika di sana terdapat sidik jari seorang pria bernama Aripu, berusia 23 tahun dan beralamat di perumahan yang sama seperti Ramya. Di sisi lain, Aripu yang adalah seorang atlet renang terlihat sedang berlatih. Karena kondisi ingatannya yang sulit untuk melupakan sesuatu, Aripu pun mengkonsumsi obat penenang untuk mengendalikan ingatannya. Kemudian di sebuah jalan ketika Aripu berlari untuk segera pulang ke rumah, tiba-tiba sebuah mobil hitam yang dikendarai oleh Drup menghentikannya. Tidak butuh waktu lama, kepolisian pun berhasil meringkus Aripu, lalu memasukkannya ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya Aripu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan untuk diinterogasi. Aripu yang tidak mengerti tentang semua ini berusaha menolak dan minta dibebaskan. Namun polisi bernama Kali ini langsung menyekapnya dan melepaskan semua aksesoris serta perlengkapan yang dipakai oleh Aripu. Sementara itu di ruangan monitor, Drup dan yang lainnya terus memantau Aripu yang ada di sana. Dia sengaja membiarkan Aripu selama 6 jam untuk mengganggu psikologinya. Aripu sempat menolak makan yang diberikan oleh Drup. Dia bersikeras agar dibawakan obat yang ada di dalam tasnya. Drup tidak mengizinkan memberikan obat tersebut. Namun karena sesuatu hal, kejadian aneh pun terjadi kepada Aripu. Di dinding ruangan interogasi, Aripu menggambar sketsa wajah seorang wanita yang ternyata adalah Ramya. Pikiran Aripu langsung terbayang di mana Ramya pernah mengatakannya sebagai seorang pecundang. Setelahnya Aripu menghapus gambar wajah itu. Dia langsung meminum segelas air. Di dalam ruangan monitor, Kali bingung mengapa Aripu terus saja meminum.
Dia juga mengamuk minta dibawakan obat penenang miliknya. Setiap kali dia teringat wajah Ramya, Aripu selalu saja secepatnya mengambil air untuk dia minum. Kejadian ini terus berulang kali, sampai akhirnya Aripu menghabiskan 1 galon air dalam 20 menit. Pemuda ini tertelungkup dalam sebuah ember yang membuat petugas polisi pun segera menariknya dari sana. Karena dirasa keadaannya sudah sangat serius, Drup pun akhirnya memberikan obat yang diminta oleh Aripu. Dengan napas yang terengah-engah, Aripu mulai tenang kembali. Setelah kondisi Aripu kembali normal, Drup pun mulai menginterogasinya. Shruti menunjukkan video di mana Aripu terlihat sedang berlari di malam kejadian itu. Namun Aripu bilang jika di malam itu dia sedang jogging ke arah sana dan tidak tahu tentang kejadian tersebut. Kali berusaha menekannya karena tidak yakin ada orang jogging selarut itu malam-malam. Shruti juga menanyakan apakah dia mengenal Ramya yang tinggal di dekatnya. Tapi Aripu bilang dia tidak mengenalnya dan tidak ingin mengenalnya karena ini menyangkut masalah pribadi. Kemudian Drup bertanya apakah dia yang membuat gambar liontin di kaca mobil itu. Aripu bilang bukan dia yang membuatnya dan dia juga ingin pulang sekarang karena adiknya sendirian. Shruti menjelaskan mereka menemukan sidik jari Aripu di mobil itu. Drup juga memberikan berkas bahwa Aripu terindikasi memakai narkoboy yang terkandung di dalam obatnya. Aripu mengatakan jika dia memiliki masalah ingatan yang sangat kuat. Dia mampu mengingat banyak kejadian walaupun baru pertama kali melihatnya. Untuk membuktikan perkataannya, Aripu menyebutkan berbagai kejadian saat dirinya baru saja tiba di kantor polisi. Dan apa yang diucapkan Aripu ternyata sangat cocok dengan keadaan sebenarnya. Lalu Drup bertanya apa yang dilakukan Aripu pada malam Valentine saat peristiwa itu terjadi yang membuat Aripu langsung panik. Kepalanya seakan-akan sakit dan dia tidak ingin mengingat semuanya. Kali bilang apakah dia mencintai Ramya. Hal itu membuat Aripu sangat marah dan mencekik Kali. Drup memberikan perintah kepada 2 anak buahnya itu untuk menghajar Aripu yang dinilai melawan petugas. Tapi ketika Drup akan pergi, Aripu pun bersedia untuk menjelaskan semuanya. Dengan terbata-bata dia bilang bahwa Ramya sangat mencintainya. Dan dia juga kehilangan hidupnya karena Ramya. Sehingga dia mengkonsumsi obatan itu untuk melupakan Ramya selamanya. Gadis bohai aduhai ini pun menyatakan cintanya kepada pemuda itu bertepatan di hari Valentine. Ramya dan Aripu adalah teman satu angkatan di universitas. Aripu sangat terkejut mendengar permintaan Ramya yang menginginkannya menjadi kekasihnya, bukan tanpa alasan. Ramya jatuh hati karena kecerdasan Aripu dan daya ingatnya serta sikap Aripu yang selalu berbuat sopan kepada banyak wanita. Setelah lulus kuliah, Ramya yang sudah bekerja mendapatkan tawaran mutasi ke kantor pusat di Amerika. Namun di balik itu semua, HRD perusahaan malah memberikan syarat dengan mengajak Ramya menikah. Ramya jelas saja menolak tawaran lantaran cintanya kepada Aripu. Akan tetapi karena keinginan terbesarnya pergi ke Amerika, dia pun meminta Aripu menuruti permintaannya. Ramya memiliki ide agar Aripu mengurus visa dan diam-diam mereka akan melangsungkan pernikahan di negara Amerika. Namun Aripu tidak bisa melakukan hal tersebut lantaran dia masih memiliki seorang adik perempuan bernama Akila. Sekedar informasi, Aripu dan Akila ternyata sudah menjadi yatim piatu sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar. Kedua orang tua mereka meninggal dunia karena kecelakaan. Aripu bersikeras jika dirinya tidak akan pernah meninggalkan India. Aripu akhirnya terlibat pertengkaran hebat dengan Ramya. Namun beberapa bulan setelah tidak berhubungan, Aripu malah mendapatkan kabar yang sedikit mengejutkan. Di postingan media sosial, Ramya mengatakan kalau dia akan melakukan pesta ulang tahun di sebuah bar. Setibanya di sana, Aripu sangat syok melihat Ramya ternyata dilamar oleh pria yang tidak lain adalah HRD itu. Ramya menolak permintaan Aripu yang mengajaknya pergi. Bahkan dia juga mengatakan Aripu adalah seorang pecundang. Sebuah botol melayang dengan sangat keras ke kepala Aripu. Aripu sempat ditolong oleh seorang wanita yang juga duduk di bar tersebut. Dan kemudian si wanita meminta Aripu untuk segera pergi. Sambil memegang kepalanya ditambah rasa sakit akibat pengkhianatan cinta, Aripu pun pergi dari sana. Beberapa intel datang melakukan razia terkait kasus penyelundupan narkoboy. Dan di saat yang bersamaan, Aripu malah terjatuh ke dalam kolam renang. Di waktu sekarang, Aripu duduk terdiam seperti momen di mana dia duduk di dasar kolam. Dan saat Drup hendak membangunkannya, Aripu malah kejang dan tidak sadarkan diri. Dia dibawa ke rumah sakit dan ditangani dokter ahli saraf bernama Parigis. Beliau mengatakan jika Aripu memiliki daya ingat yang sangat kuat. Bahkan sepanjang sejarah hanya ada 50 orang yang memiliki kelebihan seperti itu. Aripu kemudian dimasukkan ke dalam alat rekam MRI untuk mendiagnosa kerja dari otaknya. Tapi yang terjadi adalah Aripu mengingat kembali semua yang terjadi di masa kecilnya, di mana dia tinggal di dekat sebuah kuil leluhur. Di sini juga terdapat sumur abadi yang membuat tempat ini menjadi istimewa.
Setiap orang yang mandi di sana akan mendapatkan keajaiban jika ditakdirkan. Melihat semua orang mandi di sana, Aripu kecil pun merasa penasaran, sehingga dia pun berjalan ke arah sumur untuk melihatnya. Bocil ini pun penasaran ingin melihat sumur itu, tapi tiba-tiba dia terjatuh dan tenggelam ke dalam sumur. Di sini seekor kura-kura mendekatinya. Dia berusaha untuk menyelamatkan Aripu kecil, namun kakinya tersangkut pada rumput di dalam sumur. Ketika Aripu tidak sadarkan diri, kura-kura ini pun memberikannya kekuatan, sehingga menimbulkan sebuah pusaran air yang mengarah ke arah kepalanya, sampai Aripu pun sadar kembali. Dengan sinar mata yang membiru, dari lorong sumur terdalam muncullah seekor kura-kura raksasa yang lantas mendorong tubuh Aripu ke atas. Dan akhirnya Aripu pun selamat di pelukan sang ayah. Kejadian itu sangat jelas dalam ingatan Aripu. Sang ayah berkata ini bukanlah air biasa. Air adalah cermin di mana air menyimpan semua rahasia kehidupan dunia. Dokter juga menjelaskan kepada Drup, kondisi otak Aripu tidak biasa. Mungkin hal ini karena faktor keturunan atau sebuah kejadian di dalam hidupnya. Lalu apakah obat itu sudah menyelamatkannya, ujar Drup. Itu hanyalah obat penenang yang memang sangat dia butuhkan. Sementara terlihat Aripu menggambar liontin itu kembali. Sesudahnya perawat pun mengatakan bahwa mereka akan meresepkan obat baru yang tidak mengandung narkoboy. Drup bertanya apakah yang membuat Aripu menggambar liontin emas milik Ramya. Aripu bilang gambar itu selalu saja ada di dalam otaknya. Lalu ketika Drup akan dibawa kembali ke kantor polisi untuk ditahan, seketika itu juga ada panggilan telepon masuk ke ponsel milik Aripu. Drup menyuruh Shruti untuk menerima panggilan itu. Dan ternyata Akila adiknya sudah lama menanti kepulangan Aripu. Apalagi sekarang dia sendirian dan banyak kasus kriminal yang terjadi. Setelahnya Aripu memohon agar dia bisa dilepaskan. Namun Drup meminta Aripu untuk segera berbicara tentang liontin itu. Di sini Aripu menawarkan Drup agar mengantarnya ke kolam renang tempat dia biasa latihan. Karena di sanalah dia bisa mengingat semuanya. Dengan sebuah mobil, mereka menuju ke kolam renang itu. Sesampainya di sini, Aripu meminta Kali untuk melepaskan borgol di tangannya. Tapi Kali menolaknya karena dia takut Aripu melarikan diri. Ya sudah deh, akhirnya Aripu pun mengajak Kali untuk menaiki tangga ke atas. Sesampainya di atas menara lompatan, Aripu pun ingin melompat ke bawah yang membuat Kali pun takut. Lalu Drup menyuruhnya untuk membuka borgol di tangan Karipu. Setelah membuka pakaiannya dan hanya menggunakan celana pendek, Karipu pun kemudian bersiap-siap. Dengan sedikit larian, dia pun melompat ke bawah untuk menuju ke dasar kolam. Seorang penjaga datang bertanya apa yang mereka lakukan. Lalu dia pun menuju ke ruangan monitor untuk melihat CCTV. Di sana terlihat Aripu sedang duduk bersemedi. Shruti dan Drup pun ikut memperhatikan dari layar monitor. Apa yang dia lakukan, ujar Drup. Petugas kolam menjelaskan bahwa Karipu sering melakukan hal itu selama setengah jam dan dia beralasan untuk melatih pernapasannya. Tapi dengan itu tidak ada seorang pun yang dapat menandingi staminanya. Bagaimana kisah ini selanjutnya? Saksikan next part.